Shalom semuanya, puji Tuhan bahwa pada hari ini kita dapat berjumpa lagi melalui ibadah online kita pada hari ini. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita berdoa bersama. Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan untuk segala berkat dan segala rahmat-Mu bagi hidup kami. Dan sebentar kami siap untuk lagi memuji, meninggikan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada hari ini. Dan Engkau melawat setiap kami. Kami yakin bahwa berkat-Mu turun atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Kita siap untuk meninggikan nama Tuhan. Amin. Come on. Setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu, tak pernah ku berjalan sendiri. Ku teringat akan kebaikanmu, kau sediakan segala yang ku perlu, kau berikan harapan yang baru. Dengan apa ku balas kebaikanmu, hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah semuanya nyanyianku hanya bagimu. Kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu, tak pernah ku berjalan sendiri, sebab kau besertaku. Ku teringat akan kebaikanmu, kau sediakan segala yang ku perlu, kau berikan harapan yang baru.
dan kebaikan-Mu tidak ada ukurannya. Come on, kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. kasih setiamu. Oh, bersama. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Yes Tuhan, kasih-Mu tiada bandingannya, kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan
untuk dapat membagikan kasih-Mu kepada orang lain juga. Haleluya Yesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning stars. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name.
name above every name, Jesus. Biarlah nama Tuhan yang kami tinggikan. Biarlah hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak disembah, yang layak diagungkan. Kami ucap syukur Tuhan untuk setiap pujian dan penyembahan yang kami sampaikan melalui lidah bibir kami Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan itu semua berkenan di hadapan Engkau. Itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau tilik setiap hati kami. Tuhan memberkati hamba-Mu sehingga firman-Mu dapat merema di kehidupan kami dan dapat kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita memperhatikan pengumuman berikut ini. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai kita bertemu kembali di dalam ibadah online CBC pada pagi hari ini. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu, kita sudah ada di penghujung bulan Agustus. Nah Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar masih di dalam tema kita yaitu tentang goodness. Kita terambil dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Tetapi kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-8. Saya bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat yang kita baca barusan menyatakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah. Kasih karunia Allah yang diberikan kepada manusia, pada kita yang tidak layak untuk menerimanya. Keselamatan itu adalah bukti kebaikan Allah terhadap manusia. Keselamatan bukan berasal dari perbuatan baik yang dilakukan manusia selama sepanjang hidupnya. Tapi dari hal ini bukan berarti kita bisa mengabaikan perbuatan baik. Karena kalau kita sudah diselamatkan bukan karena perbuatan baik, jadi kita nggak perlu lagi melakukan perbuatan baik. Salah. Oleh karena kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan, kita menerima keselamatan yang dari Tuhan, maka kita harus menggunakan setiap hidup kita, setiap hari, setiap saat untuk menabur kebaikan. Nah, di dalam Galatia, Paulus menasihatkan kepada kita, selama masih ada kesempatan, berbuat baiklah kepada semua orang. Kepada jemaat di Filipi, Paulus menasihatkan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kalau saya menggabungkan kedua ayat ini menurut kata-kata saya sendiri, katakan bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Nah, sebelum hari itu tiba, ayo kita banyak-banyak menabur kebaikan dengan motivasi untuk menyenangkan hati Tuhan. Supaya orang mengenal kita sebagai pribadi yang baik sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang berpikir bahwa orang baik itu adalah orang yang berbuat baik kepada kita.
Orang yang baik itu adalah orang yang menuruti apa maunya kita, yang memberikan keuntungan kepada kita. Sebaliknya, orang yang tidak menuruti keinginan kita, orang yang tidak berbuat baik pada kita, orang yang tidak memberikan keuntungan apapun buat kita sebut orang itu tidak baik. Bahkan kita menyebutnya orang jahat. Nah, anggapan seperti ini bisa menimbulkan kerancuan. Karena tiap-tiap orang itu mempunyai definisi sendiri, tiap-tiap orang mempunyai anggapan sendiri, mempunyai persepsi sendiri tentang apa itu kebaikan. Baik bagi Anda, belum tentu baik bagi saya. Baik bagi saya, belum tentu itu baik bagi Anda. Nah, bagaimana arti kebaikan itu? Di dalam Alkitab ada disebut banyak orang yang baik. Ada Yusuf Arimatea yang memberikan kubur untuk Tuhan, ada Maria yang meminyaki kaki Yesus, dan ada lain-lainnya. Tapi pada pagi hari ini saya tertarik dengan apa yang dilakukan oleh seorang pria yang bernama Barnabas. Nah, apa yang dilakukan Barnabas sehingga ia disebut orang yang baik? Nama aslinya adalah Yusuf. Dia berasal dari suku Lewi. Dari mana nama Barnabas? Nama Barnabas ternyata diberikan oleh rasul-rasul yang artinya adalah anak penghiburan. Rupanya Barnabas, apa yang dilakukan Barnabas ini menyukakan banyak orang. Nah, kita lihat beberapa hal mengenai Barnabas, apa yang dilakukannya sehingga dia disebut sebagai orang yang baik. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-37. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Ini adalah kondisi jemaat di Yerusalem, jemaat mula-mula. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Apa yang dilakukan Barnabas? Barnabas menunjukkan kebaikannya dengan bersikap murah hati. Barnabas ikut ambil bagian dalam penggalangan dana yang digunakan untuk menopang kehidupan jemaat mula-mula. Tampaknya Barnabas mempercayai filosofi Tuhan Yesus bahwa ada sukacita yang lebih besar ketika kita memberi daripada menerima. Yang dilakukannya adalah dia menjual hartanya, dia menjual ladangnya dan uangnya diberikan kepada rasul-rasul untuk digunakan kepada jemaat yang membutuhkan. Apalagi yang dilakukan oleh Barnabas. Yang kedua, Barnabas selalu mempunyai pikiran positif dan terbuka untuk orang lain. Kita bisa membaca peristiwa ini, cerita tentang ini di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang 19 sampai ayat yang ke-28. Nah, ayat ini panjang, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Saya akan menceritakan aja. Nah, pada saat Paulus pertama kali dia bertobat dan dia ada di Yerusalem, orang-orang di sana menolak dia. Orang-orang di Yerusalem menolak Paulus karena mereka takut. Mereka mengenal Paulus bukan Paulus, tapi mereka mengenal sebagai Saulus. Orang yang seorang perwira yang mengejar-ngejar orang Kristen untuk dibunuh. Nah, sehingga pada saat pertama kali Paulus bertobat dan dia mulai mengabarkan Injil, orang-orang Yerusalem menolak. Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan Paulus ini adalah suatu tipu muslihat supaya dia bisa menangkap lebih banyak orang Kristen untuk dibunuh. Nah, berbeda dengan Barnabas.
Ketika banyak orang menjauhi Paulus, Barnabas dia membuka tangannya, dia menerima Paulus, dan tidak hanya itu. Barnabas dia meyakinkan rasul-rasul bahwa Paulus yang sekarang bukan Saulus yang dulu. Kalau Saulus yang dulu adalah musuh, adalah orang yang perwira yang mengejar-ngejar orang Kristen untuk dibunuh, sedangkan Paulus yang sekarang adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Seorang yang giat melakukan pengabaran Injil. Dari sinilah akhirnya Barnabas dan Paulus mereka menjadi satu tim yang luar biasa untuk pengabaran Injil. Kebaikan hati yang dilakukan Barnabas kepada Paulus, tidak hanya pada Paulus saja Barnabas melakukan ini, tetapi terhadap Markus, Barnabas juga melakukan kebaikan. Apa yang dilakukan Barnabas? Sekali waktu Barnabas dan Paulus ingin mengajak Markus untuk melakukan pekabaran Injil di Antiokhia. Tapi belum sampai di Antiokhia, masih di dalam perjalanan, Markus ternyata dia pulang tanpa memberitahu Barnabas dan Paulus. Nah, di kemudian hari, Barnabas dia ingin mengajak Markus kembali untuk melakukan pekabaran Injil. Tetapi Paulus menolak. Sepertinya Paulus adalah orang yang mempunyai disiplin yang tinggi. Paulus mempunyai komitmen yang tinggi, seorang yang mempunyai komitmen tinggi. Mungkin latar belakangnya adalah seorang perwira. Nah, Paulus menolak, Paulus nggak mau kalau Markus ikut lagi. Mengingat apa yang sudah dilakukan Markus dulu. Dia pergi tanpa memberitahu. Tetapi Barnabas, apa yang dilakukan Barnabas? Dia ingin memberi kesempatan kedua kepada Markus untuk ikut dalam perjalanan pekabaran Injil. Kebaikan hati dan kesabaran Barnabas mempunyai andil besar dalam keberhasilan pelayanan Markus di kemudian hari. Satu pelajaran yang bisa kita tangkap dari apa yang dilakukan Barnabas adalah bahwa kita tidak pernah tahu bagaimana perjalanan hidup seseorang. Namun penerimaan, kepercayaan, dan bagaimana kita bisa memberi kesempatan kedua, itu bisa mengubah kehidupan seseorang. Yang ketiga, poin ketiga, apa yang dilakukan Barnabas sehingga dia disebut orang yang baik. Barnabas dia tidak hanya murah hati, dia tidak hanya sabar, dia tidak hanya mempunyai pikiran dan dia tidak mempunyai pikiran yang positif, tapi dia juga adalah seorang motivator. Dia suka memberi semangat, memberi dorongan kepada setiap orang yang dijumpainya. Pada peristiwa setelah Stefanus mati, ada banyak orang percaya yang tercerai-berai. Untuk orang-orang yang ini Barnabas, dia memberikan motivasi, dia memberikan dorongan kepada mereka untuk tetap setia kepada Tuhan. Kepada Paulus pun, Barnabas juga memberikan dorongan, memberikan semangat. Pada saat Paulus pertama kali mengabarkan Injil, Barnabas menjemput dia, Barnabas melayani dia. Barnabaslah yang pertama kali melihat potensi yang luar biasa yang ada di dalam diri Paulus. Barnabas melihat kesungguhan hati Paulus untuk melayani Tuhan. Dapat dikatakan bahwa Barnabas dia adalah seseorang yang berada di balik kesuksesan Paulus. Namun Barnabas, dia tidak pernah memiliki keinginan untuk menonjolkan dirinya. Barnabas tidak pernah mempunyai keinginan untuk mendapat pengakuan. Walaupun ada peluang untuk mendapatkan hal itu. Barnabas adalah seorang yang rendah hati. Kerendahan hatian Barnabas berbicara bahwa dia adalah seorang yang baik.
Barnabas memilih untuk menjadi seorang pendamping. Itu cukup bagi dia. Yang penting bahwa kemuliaan Allah itu yang dinomorsatukan. Yang penting bahwa pekabaran Injil terus dilakukan. Bapak Ibu, kebaikan hati itu tidak muncul begitu saja. Kebaikan hati itu bukan gen yang menempel, yang diturunkan dari orang tua kita. Orang tua yang baik, yang baik hati, belum tentu memiliki anak yang baik hati pula. Kalau mereka tidak memberikan teladan dan mendidik dengan sungguh-sungguh. Didikan dan teladan adalah hal yang penting bagaimana seseorang dapat berbuat baik. Dan kita mempunyai teladan. Seseorang yang bisa berbuat baik dimanapun, kapanpun, bagaimanapun keadaannya. Siapa itu? Tuhan kita. Kalau kita membaca di seluruhan Alkitab, kita akan mendapati bahwa Tuhan Yesus, dia sanggup melakukan kebaikan dalam kondisi apapun. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Apa yang membuat Tuhan Yesus sanggup melakukan kebaikan di sepanjang hidupnya? Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10, ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-38. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Bagaimana Tuhan Yesus bisa berbuat baik di sepanjang hidupnya? Karena Tuhan diurapi oleh Roh Kudus dan Allah menyertai dia. Demikian juga dengan kita. Kita sebagai anak-anak Allah, kita akan sanggup melakukan kebaikan apabila Roh Allah tinggal di dalam hidup kita. Roh Kudus inilah yang memampukan kita untuk menjadi pribadi yang baik. Roh Kudus inilah yang memampukan kita menjadi seorang pria yang baik, menjadi seorang wanita yang baik, menjadi seorang suami yang baik, menjadi seorang istri yang baik, menjadi orang tua yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi pekerja yang baik, menjadi majikan yang baik, dan sebagainya. Jika kita menjadi pribadi yang baik, maka apa yang kita lakukan itu juga sesuatu yang baik. Nah, ketika kita sudah dimampukan untuk melakukan kebaikan, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Apa itu? Yang pertama, gak perlu pamer. Kita bisa berbuat baik, itu bukan karena kekuatan kita kok. Kita bisa berbuat baik, itu bukan karena kemampuan kita. Itu adalah hasil karya dari Roh Kudus. Apa yang akan kita pamerkan kalau itu bukan sesuatu dari kita? Kalau kita bagaimana dengan ayat yang mengatakan bahwa hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Kalau kita nggak ngomong sama orang lain gimana orang lain bisa tahu kalau kita baik? Kalau kita baiknya hanya pada satu orang, yang tahu hanya 3 pribadi. Tuhan, kita, dan orang yang menerima kebaikan kita. Tetapi kalau kita berbuat baik pada banyak orang, maka akan banyak orang pula yang mengetahui kalau kita adalah seorang pribadi yang baik. Kita nggak perlu gembar-gembor kalau kita baik, kalau kita sudah melakukan hal-hal yang baik. Orang akan tahu dengan sendirinya kalau kita orang baik. Jadi kita nggak perlu pamer. Dengan pamer kita sama aja dengan memuji diri sendiri. Salomo menasihatkan kepada kita, biarlah
orang lain yang memuji engkau, bukan mulutmu sendiri. Jangan memuji diri sendiri. Biar orang yang lain yang melihat kebaikan kita dan menyatakan kalau kita adalah orang yang baik. Nah, lagian kalau kita gembar-gembor, kalau kita pamer, kalau akan apa yang sudah kita lakukan, akan kebaikan yang sudah kita lakukan, kita tidak akan pernah mendapat upah apapun dari perbuatan itu. Hal kedua yang harus kita perhatikan kalau kita bisa berbuat baik. Yang kedua adalah jangan menuntut balas kebaikan yang sudah kita berikan. Alkitab menunjukkan bahwa kalau kita menuntut balas akan kebaikan yang kita berikan, itu berbahaya dan bisa mengakibatkan dosa. Kita ingat peristiwa Daud dan Nabal. Ketika Daud meminta sesuatu kepada Nabal, pada saat Nabal mengadakan pesta pengguntingan bulu domba. Kalau kita perhatikan, apa sebenarnya yang diminta Daud pada Nabal? Balasan sebuah kebaikan. Masalah utama akibat meminta balasan kebaikan ini adalah jika kita tidak menerima balasan yang layak kita terima, apa yang kita rasakan? Kita akan menjadi kecewa dan marah. Lihat Daud, ketika dia tidak menerima balasan dari Nabal, yang dilakukan Daud adalah dia marah dan berniat membunuh semua orang laki-laki di rumah Nabal. Beruntung ada Abigail yang mencegah semua itu terjadi. Nah, jangan menuntut balas. Karena itu akan menimbulkan kekecewaan dan kemarahan dan mengakibatkan bisa-bisa kita tergelincir di dalam dosa. Nah Bapak Ibu sebagai penutup kita akan membaca dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu firman Tuhan mengingatkan bahwa kita, bahwa karena kebaikan Tuhan, kita berubah status dari anak-anak gelap menjadi anak-anak terang. Mari kita buktikan bahwa kita benar-benar anak terang dengan melakukan kebaikan lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Dan satu hal yang harus kita ingat bahwa kebaikan itu berjalan beriringan dengan keadilan dan kebenaran. Di mana ada kebaikan, di situ ada keadilan dan kebenaran. Ketika tidak ada keadilan dan kebenaran, itu bukan kebaikan yang sejati. Selamat menabur kebaikan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kebaikan-Mu menghiasi hari-hari kami. Kebaikan-Mu memakotai tahun-tahun kami Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa ketika kami mendengar firman Tuhan, ketika kami memperhatikan firman Tuhan, Roh Kudus-Mu melawat kami, Roh Kudus-Mu menjamah hati kami, memampukan kami untuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sehingga kata-kata yang keluar dari lidah mulut kami itu menggambarkan kebaikan, sehingga tingkah laku kami itu menggambarkan bahwa kami adalah anak-anak terang yang berasal dari Engkau Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk terus menabur kebaikan apapun kondisi kami. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan kami, Roh Kudus-Mu selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita sudah dengar firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan memberkati kita semua. Dan ini adalah serial terakhir untuk bulan ini, dan minggu depan kita memasuki bulan yang baru dengan tema yang baru juga. Dan pastikan saudara terus ingat firman, merema dalam hidup kita dan kita melakukannya bersama-sama supaya kita terus berbuah seperti yang Tuhan harapkan, dan buah itu bisa dinikmati banyak orang
dan menyenangkan Tuhan sehingga banyak orang datang kepada Tuhan. Yuk mari saya undang kita semua berdiri, kita mengakhiri ibadah kita dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu dalam ibadah yang sudah kami lakukan bersama-sama. Kami percaya saat kami menaikkan pujian, Engkau bertahta di atasnya dan memberkati kami. Saat firman disampaikan, Engkau juga memberkati kami. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu lebih dari cukup untuk menolong, menopang hidup kami saat-saat ini. Dan kami percaya Engkau Allah yang baik, Engkau memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Biarlah hidup kami juga berbuahkan kebaikan sehingga boleh membawa orang datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Memberkati setiap pelayan-pelayan yang sudah terlibat atas terselenggaranya ibadah ini. Tuhan pakai mereka terus menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Kami juga doakan setiap jemaat yang ada dimanapun mereka berada. Tuhan boleh memberkati mereka. Tuhan boleh ada dekat di hatinya Tuhan. Tatkala mereka menghadapi berbagai macam masalah, apa itu masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan apapun, Tuhan boleh menolong. Tuhan boleh memberkati setiap anak-anak yang sekolah. Tuhan terus memberikan hikmat-Mu kepada mereka. Tuhan berkati setiap umat-Mu yang bekerja. Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Tuhan berkati setiap keluarga demi keluarga. Dan berkat-Mu atas hidup kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami doakan terus untuk pemerintah, keadaan bangsa negara kami. Tuhan yang memulihkannya. Tuhan boleh menolong orang-orang yang sakit. Tuhan juga boleh menjamah, menyembuhkan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami nikmati hari ini bersama dengan Engkau. Kami nikmati seminggu ini bersama dengan Engkau. Dan selama bulan ini kami boleh menerima hal-hal yang baik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Dan sebelum kami akhiri ibadah ini, kami rindu Engkau sendiri memberkati kami. Oleh karena saudara kekasih, mari kita kedangkan tangan kita. Kita menerima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang, kemurahan, kebaikan dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita semuanya, dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus kini terus tinggal menyertai memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.